Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Saat ini saya mewakili kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Anjeli Raisa Tuyu, Nehemia Koro, Clarissa Kewinian, Marsikota Tipang, dan Andreas Pitran. Saat ini saya akan membahas materi tentang akuntansi persediaan. Dan tidak perlu menunggu lama lagi, kita masuk dalam materi, yaitu definisi. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, klasifikasi. Suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai persediaan bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut. Yang pertama, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Yang kedua, bahan atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Yang keempat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah. Nah, isu-isu dalam persediaan. Yang pertama, metode pengakuan beban persediaan. Ada dua, yaitu pendekatan aset, dan yang kedua, pendekatan beban. Selanjutnya, metode sistem pencatatan persediaan. Ada dua juga, yaitu yang pertama metode perpetual, yang kedua metode periodik. Dan selanjutnya, metode pengukuran persediaan. Itu terdiri dari tiga, yaitu yang pertama, metode masuk pertama keluar pertama (MPKP), dan yang kedua metode rata-rata tertimbang, yang ketiga metode harga pembelian terakhir. Nah, sekarang kita masuk dalam pengakuan persediaan. Persediaan diakui saat pertama, potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Dan yang kedua yaitu telah diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Nah, setiap pembelian persediaan akan dicatat sebagai aset, yakni persediaan. Berdasarkan bukti belanja persediaan, fungsi akuntansi akan menjurnal akun persediaan di debit dan akun kas atau akun hutang di kredit. Selain itu, fungsi akuntansi akan mencatat realisasi belanja dengan mendebit akun belanja dan mengkredit akun perubahan saldo. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada ilustrasi pengakuan persediaan. Nah, pada tanggal 1 Februari 2015, SKPD Kota Jaya membeli persediaan berupa 5 rim HVS dan 10 pak spidol. Harga kertas HVS adalah Rp50.000 per rim dan harga spidol adalah Rp100.000 per pak. Selama bulan Februari 2015 digunakan sebanyak 2 rim kertas HVS dan 3 pak spidol. Nah, berdasarkan bukti belanja tersebut, fungsi akuntansi akan menjurnal pada tanggal 1 Februari 2015 persediaan alat kantor Rp1.250.000 pada debit dan kas di bendahara pengeluaran Rp1.250.000 pada kredit. Belanja alat tulis kantor Rp1.250.000 pada debit dan pada perubahan sal Rp1.250.000. Selanjutnya, pengakuan beban persediaan. Terdapat dua pendekatan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban. Nah, pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang nilainya material dan maksud penggunaannya untuk selama satu periode atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya adalah persediaan sekretariat SKPD. Nah, pendekatan beban dapat digunakan untuk persediaan-persediaan yang nilainya relatif tidak material dan maksud penggunaannya untuk waktu yang segera atau tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan. Selanjutnya, sistem pencatatan persediaan. Terdapat dua metode sistem pencatatan persediaan, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Metode perpetual dalam hal ini yaitu fungsi akuntansi selalu menginginkan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah
persediaan obat-obatan di RSUD, persediaan pupuk di Dinas Pertanian, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, metode periodik. Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat metode perpetual versus metode periodik. Teman-teman bisa lihat ada transaksi dan metode perpetual dan metode periodiknya. Kalau di metode perpetual, beban persediaan dan persediaan itu dicatat, tetapi di metode periodik tidak dicatat, dan dalam pemakaian tidak dicatat. Dan dalam akhir periode jurnal penyesuaian, beban persediaan dan persediaan dalam metode perpetual tidak dicatat, kalau dalam metode periodik dicatat. Sekarang selisih persediaan. Yang pertama, seringkali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang atau pengurus barang dengan hasil stok opname. Yang kedua, selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Yang ketiga, selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Yang keempat, jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah. Yang kelima, penetapan besar selisih persediaan sebagai normal atau abnormal ditentukan oleh Pemda dalam kebijakan akuntansinya. Yang keenam atau yang terakhir yaitu selisih pengakuan atas selisih persediaan hanya terdapat dalam metode perpetual. Selanjutnya, pengukuran. Nilai persediaan meliputi seluruh biaya yang harus dikeluarkan sampai barang tersebut dapat digunakan. 3 alternatif untuk mengukur nilai persediaan, yaitu yang pertama biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, yang kedua harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan yang ketiga yaitu nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampasan. Selanjutnya yaitu yang terakhir, penilaian. Dalam satu periode, pemerintah daerah melakukan beberapa kali pembelian persediaan dengan tingkat harga yang berbeda-beda antara pembelian yang satu dengan yang lain. Yang kedua, perbedaan tingkat harga tersebut menjadi permasalahan tersendiri dalam melakukan penilaian persediaan. Dan yang ketiga, harga mana yang akan dipakai untuk menilai beban persediaan yang telah dipakai atau dijual atau diserahkan, dan harga mana yang akan dipakai untuk menilai persediaan yang tersisa di akhir periode. Nah, teman-teman, sekian video pembelajaran tentang akuntansi persediaan, dan jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah. Yang manis tapi bukan gula.